Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Siti Aisyah, dengan NIM 2110100165. Aku dari kelas 213 Manajemen dengan mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh Ibu Desma Erika Mariati Manik, SPD MSI, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya Medan. Nah, pada video kali ini aku mau mengungkit 3 kasus pelanggaran etika bisnis dalam 10 tahun terakhir yang pernah terjadi di Indonesia. Kira-kira perusahaan apa aja ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum bahas contoh kasus, aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman, etika bisnis itu apa sih? Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yaitu prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Oke, perusahaan pertama yang akan kita bahas adalah PT Paros Indonesia yang mendistribusikan Albotil yang mana pada saat itu dikenal sebagai obat sariawan. Pada hari Kamis 15 Februari 2018 lalu, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta masyarakat untuk menghentikan pemakaian produk Albotil yang didistribusikan oleh PT Paros Indonesia. BPOM turut menginstruksikan kepada PT Paros Indonesia agar menarik obat tersebut dari pasaran. Badan POM sudah mencabut izin edar obat Albotil karena memiliki efek samping yang membahayakan dalam jangka panjang bagi penggunanya. Ini obat untuk sariawan ya biasanya. Keputusan tersebut diambil oleh BPOM setelah mendapat 38 aduan dari profesional kesehatan mengenai efek samping penggunaan Albotil. Banyak masyarakat yang mengeluhkan efek samping seperti sariawan yang makin membesar dan berlubang sehingga terjadinya infeksi. Nah, usut punya usut, kandungan polikresulen yang terdapat di dalam Albotil menjadi pemicu timbulnya efek samping tersebut. Menanggapi berita tersebut, PT Paros Indonesia selaku pemegang izin edar produk Albotil mengikuti instruksi dari BPOM serta menyatakan kesediaannya untuk menarik produk Albotil dari pasaran. Dari kasus ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa PT Paros Indonesia melakukan pelanggaran etika bisnis yang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, yang mana PT Paros ini diuntungkan sedangkan merugikan orang lain. Artinya PT Paros ini tidak memenuhi prinsip etika bisnis yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan kedua yang akan kita bahas adalah PT Kimia Farma. Pada tahun 2021 lalu, Kimia Farma sempat menjadi perbincangan karena terseret kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan pada saat Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Jadi perusahaan ini tersandung kasus penggunaan alat rapid test antigen COVID-19 bekas pakai. Berikut cuplikan kasus tersebut. Kimia Farma memecat 5 karyawan yang ditetapkan sebagai tersangka penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Hingga saat ini polisi masih menelusuri kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus penggunaan alat tes antigen bekas. Jadi pada saat digerebek pihak polisi, Kimia Farma ketahuan sedang menggunakan antigen bekas kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat dan calon penumpang di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi awalnya kurir yang bertugas membawa alat antigen bekas tes yang telah dibersihkan, lalu alat antigen tersebut dikeringkan di bagian berasnya, kemudian dikemas ulang. Setelah itu alat tes tersebut dibawa kembali ke Bandara Kuala Namu dan digunakan untuk orang lain atau calon penumpang lain. Untuk kasus ini, pihak Kimia Farma sudah memecat 5 oknum karyawannya. Dan tindakan yang dilakukan oknum tersebut menyebabkan kerugian perusahaan dan tentunya bertentangan dengan SOP perusahaan. Atas kecurangan tersebut, Kimia Farma mendapatkan keuntungan sebesar 2,2 miliar. Para pelaku ini salah satunya adalah ex-manajer Kimia Farma yang terdakwa melanggar pasal TPPU
senilai 2,2 miliar. Jadi pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh Kimia Farma adalah prinsip kejujuran. Karena pihak Kimia Farma dengan jelas mengabaikan tanggung jawab karena mengedepankan keuntungan tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan orang lain. Perusahaan ketiga adalah perusahaan Samsung. Pada kasus kali ini, Apple menggugat Samsung telah menjiplak mentah-mentah produk smartphone-nya. Kedua perusahaan ini sudah bertarung di pengadilan sejak tahun 2011. Penjiplakan ini ditujukan agar konsumen membeli produk Samsung. Pada tahun 2012, pengadilan sudah mengabulkan gugatan Apple. Tetapi argumen tentang berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Samsung baru berakhir pada 18 Mei lalu. Sebelumnya, Samsung telah membayar Apple sebesar 5,6 triliun sebagai kompensasi atas pelanggaran terhadap sejumlah hak paten. Jadi, putusan pengadilan diperkuat saat banding, maka Samsung harus kembali melakukan pembayaran sebesar 2 triliun. Dalam sebuah keterangan, Apple menyatakan puas terhadap keputusan pengadilan. Apple mengklaim mestinya mereka mendapatkan 14 triliun keuntungan Samsung dari penjualan ponsel-ponselnya. Sebab desain iPhone sangat berperan dalam kesuksesan penjualan Samsung. Samsung lantas berusaha mengurangi angka tersebut hingga 396 miliar rupiah. Alasannya Samsung seharusnya hanya membayarkan keuntungannya yang diperoleh dari penjualan komponen-komponen tertentu yang melanggar hak paten Apple. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan Samsung terhadap Apple pada kasus ini adalah prinsip integritas moral, yang mana Samsung tidak menjaga nama baik perusahaannya karena telah menjiplak desain iPhone demi mencari keuntungan dan tidak bersaing secara sehat. Sanksi yang dikenakan kepada Samsung adalah pengadilan memutuskan bahwa Samsung harus membayar sebesar 7,5 triliun untuk pelanggaran hak paten desain dan 75 miliar untuk pelanggaran hak paten utilitas. Di awal persidangan, pengadilan memutuskan Apple akan menerima 14,85 miliar yang kemudian dikurangi jumlahnya. Pada Desember 2015, Samsung telah membayar Apple sebesar 7,75 triliun. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.